6 hari Desa Sukatani, Lebak, Banten direndam banjir. Warga pun mengaku kesal lantaran daerah mereka langganan banjir saat musim penghujan. Hingga kini masyarakat masih menunggu bantuan dari pemerintah. Mereka pun terpaksa harus berdiam di rumah masing-masing karena pengungsian belum juga didirikan. Ya susah, kita lewatnya susah. Ya keluar masuknya kendaraan kan susah ya. Nggak tahu ini gimana ini pemerintah. Bantuan juga belum ada, Pak? Belum ada sama sekali. Terus kalau misalkan pakai gini nggak misalkan pindah kemana gitu, Pak, cari pengungsian? Belum ada ini, pengungsian juga belum ada. Kabel itu yang putih. Geng, belok kanan, geng. Mana? Lurus apa kanan? Sini, Bang. Kanan aja, Bang. Sementara itu di Cikande, Tangerang, Banten, banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Banjir juga mengepung Jawa Tengah. Di Kudus, banjir terus meluas. Jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Kudus dengan Grobogan terendam banjir. Akibat genangan ini, arus lalu lintas di jalur ini menjadi tersendat. Total ada 51 desa yang terdampak banjir di Kudus. Ada kurang lebih 51 desa yang terdampak dan ada 7 titik untuk pengungsian para pengungsi yang berada di pengungsian tersebut ya. Dari pemerintah Kabupaten Kudus bersama Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, seluruh OPD yang ada termasuk relawan semuanya ikut mendukung membantu dalam rangka penanganan bencana alam termasuk pihak-pihak swasta juga. Tidak hanya di Kudus, banjir juga merendam rumah-rumah di Pati, Jawa Tengah. Di Duku Biteng, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Hampir seluruh masyarakatnya terisolir lantaran dikepung banjir. Akses jalan utama desa menuju sekolah terendam air dengan ketinggian mencapai 60 cm. Meski membahayakan, siswa tetap berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki menembus banjir. Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebuah rumah tempat penyimpanan terseret banjir. Banjir juga menghanyutkan sejumlah ekor sapi milik warga. Selain itu, banjir juga menyebabkan sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan warga lumpuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indonesia bersiap evakuasi warganya dari Iran. Sementara Presiden Prabowo hari ini kumpulkan rektor hingga guru besar se-Indonesia, bahas kondisi dunia. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, saat ini warga korban bencana Sumatera masih tinggal di pengungsian. Pemerintah pun mengebut rehabilitasi lokasi terdampak bencana. Hampir 2 bulan sudah sejak bencana banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, warga masih tinggal di tempat-tempat pengungsian yang didirikan oleh pemerintah. Mereka masih menantikan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah. Penyaluran bantuan pun terhambat kondisi jalan yang masih sulit ditembus. Di Aceh Utara, mobil relawan nyaris terseret arus deras di aliran sungai Kecamatan Sawang.
Pemerintah terus mendorong perbaikan wilayah terdampak bencana. Tim pengarah membentuk tim sekretariat hingga tim pelaksana untuk mempercepat penanganan. Nantinya, tim ini akan melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami di tim pengarah ini tugasnya adalah antara lain menetapkan rencana induk rehab rekon, kemudian juga rencana aksi untuk rehab rekon. Selain itu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan rutin kepada Bapak Presiden. Di dalam Kepres disebutkan bahwa kami harus melaporkan minimal 2 bulan sekali kepada Bapak Presiden. Sementara itu, pemerintah pastikan pasokan pangan di daerah terdampak bencana tidak mengalami gangguan signifikan. Meski sejumlah daerah sempat menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 19 jembatan merah putih presisi di Jawa Tengah. Jembatan ini adalah bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat, terutama keselamatan anak-anak. Peresmian jembatan berjalan serentak dan dipusatkan di Jembatan Merah Putih yang menghubungkan Desa Cucukan dan Desa Kotesan, Klaten, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo. Pembangunan Jembatan Merah Putih presisi tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Dari rencana 63 jembatan, hari ini telah diresmikan 19 jembatan secara serentak dan sisanya saat ini sedang dalam proses baik evaluasi perencanaan maupun proses pembangunan. Pembangunan jembatan berangkat dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto atas anak-anak desa yang harus seberangi sungai untuk bersekolah. Hingga saat ini, ada 171 jembatan merah putih presisi di seluruh Indonesia, sebagian besar dibangun di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 63. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo mengumpulkan rektor, guru besar, dan pimpinan kampus negeri swasta dari seluruh Indonesia. Pertemuan digelar di Istana Negara. Rektor hingga guru besar yang datang hari ini berfokus untuk membahas masalah dalam negeri dan dunia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah melakukan pertemuan dengan rektor, guru besar, hingga pimpinan perguruan tinggi pada 13 Maret 2025. Pada hari ini Bapak Presiden mengumpulkan sekitar sudah hadir ini 1.200 pada hari ini, jadi banyak sekali yang hadir dan juga dikhususkan bagi bidang sosial humaniora. Jadi kalau sebelumnya itu agak umum dan juga ada kekhususan mungkin mengenai STEM, pada hari ini dikhususkan kepada bidang sosial humaniora. Jadi kepada para saudara-saudara akademisi yang merasa mungkin agak khawatir bahwa sosial humaniora tidak perhatikan, tidak benar, justru khusus hari ini Bapak Presiden mengumpulkan sosial humaniora. Penggunaan kecerdasan buatan semakin banyak disalahgunakan. Ujung-ujungnya orang lain yang dirugikan. Buntutnya, sejumlah negara terpaksa memblokir penggunaan chatbot untuk milik miliarder ini Amerika Serikat Elon Musk akibat penggunaan deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu.
Tak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran terus membara, 386 WNI masih berada di Iran. Lantas bagaimana langkah pemerintah? Usai jeda tetaplah di iNews. Pemirsa, Iran terus membara. Lebih dari 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran. Pemerintah Indonesia pun berencana mengevakuasi WNI yang terjebak di Iran. Gelombang demonstrasi anti pemerintah di Iran semakin memanas dan tidak terkendali. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mendesak warga Iran untuk terus berunjuk rasa. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say, make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Pemerintah Indonesia pun bersiap untuk evakuasi WNI yang masih terjebak di Iran. Namun evakuasi terkendala sulitnya akses komunikasi dengan WNI. Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Pemerintah Indonesia juga meminta WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari daerah unjuk rasa. Saat ini total ada 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambangi gedung KPK Jakarta. Menko Erlangga mendatangi gedung Merah Putih KPK Rabu siang. Kedatangan Menko Erlangga diterima oleh Sekjen KPK Cahya Harifah. Selain Erlangga, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung. Menurut keterangan Jubir KPK Budi Prasetyo, pertemuan ini dilakukan tertutup dengan agenda penyampaian hasil kajian pencegahan korupsi. Ini kita komunikasi untuk negosiasi tarif, ya. Tarif Amerika, ya. Pak, ada dulu Pak. Menq RI Purbaya ancam beri sanksi tegas oknum pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti lakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa rotasi jabatan hingga pemecatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga merumahkan oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. Menurut Purbaya, sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita tahu tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Ya. Sebelumnya pada hari Selasa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan.
Hal ini dilakukan guna mencari bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menjerat pejabat pajak dan pihak swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Situasi tak kondusif, Wapres Gibran batal kunjungi Yakuhimo. Selengkapnya saja tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, banjir merendam Kali Tengah Lamongan, Jawa Timur dan mengganggu pengiriman makan bergizi gratis. Petugas harus menggunakan perahu untuk mengantar menu makanan agar tepat waktu. Distribusi makanan bergizi gratis ini dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tiwet di Kali Tengah Lamongan karena banjir. Tim dapur harus memindahkan wadah MBG dari mobil operasional ke atas perahu untuk melewati genangan air yang terus meninggi. Ketinggian air mencapai sekitar 80 cm sehingga kendaraan roda 4 tak bisa melintas dengan aman. Pendayung perahu harus menjaga keseimbangan perahu agar MBG sampai ke sekolah. Proses evakuasi dilakukan dengan mendayung sejauh kurang lebih 500 meter dan genangan tertutup oleh gulma. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjenguk belasan pasien keracunan MBG yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan. Menteri ini menyebut bahwa makanan yang dikonsumsi ratusan santri pondok pesantren dan juga murid di beberapa SD negeri di Gubuk tidak higienis. Menteri HAM Natalius Pigai menjenguk dan memberi semangat kepada belasan santri pondok pesantren Miftahul Huda, Desa Ngeroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan, korban keracunan yang masih terbaring di tempat tidur. 29 santri ini awalnya mengaku mengalami gejala pusing, mual, muntah beberapa jam setelah menyantap nasi kuning ditambah abon dan telur yang sudah mulai berair. Hingga mereka harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Getas Pendowo, Gubuk. Kemudian mereka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi. Natalius Pigai menyebutkan ratusan siswa dan santri di Gubuk mengalami keracunan akibat makanan yang tidak higienis yang dikirim oleh SPPG Samikaya Food Quaron Gubuk, Grobogan. Saya berkesimpulan bahwa apa yang dialami oleh siswa-siswi kita memang karena makanannya tidak higienis, ya, kurang higienis, menyebabkan mereka sakit. Rata-rata sakitnya sama. Mereka sakit setelah mereka makan makanan yang sama. Menteri HAM meminta pihak Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG dengan membenahi semua kesalahan, terutama fasilitas SPPG yang tidak sesuai standar, yang mengakibatkan makanan tidak higienis sehingga mudah terkena bakteri. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal kunjungi Yakuhimo, Papua Pegunungan. Pembatalan ini demi pertimbangan keamanan. Rencana Wapres Gibran untuk mengunjungi Yakuhimo kandas karena masalah keamanan. Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan, sehingga saya selaku Komandan Satgas menyarankan kepada beliau, padahal beliau sangat ingin untuk berkunjung ke. Selama di Papua, Wapres Gibran berkunjung ke berbagai lokasi. Salah satunya adalah mengecek pembagian makan bergizi gratis di SMA 1 Wamena. Sebelumnya, Wapres Gibran juga sempat bermain bola bersama anak-anak Wamena
Bahkan Gibran sempat mencetak 2 gol dan 1 assist. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Ramainya isu superflu di tengah musim hujan membuat sebagian masyarakat resah. Menyikapi hal tersebut, masyarakat diminta untuk tidak panik karena bukan penyakit baru. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Isu superflu yang beredar di masyarakat saat musim hujan mendapat tanggapan dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan menegaskan bahwa superflu bukanlah penyakit baru dan tidak termasuk dalam diagnosis medis. Untuk itu masyarakat diminta untuk tidak panik. Jadi superflu yang berkembang di masyarakat ini sebenarnya adalah influenza musiman yang sama seperti influenza sebelumnya. Tidak ada varian baru, tapi ini adalah influenza A, H3N2, subclade K. Nah, ini gejalanya sama seperti flu-like syndrome lainnya, seperti demam, menggigil, batuk, dan pilek, serta nyeri menelan. Pengobatan influenza ini pun tidak berbeda dengan flu pada umumnya, yaitu bersifat simptomatis atau mengatasi gejala yang dialami pasien. Sebagian kasus diantaranya bahkan bisa sembuh dengan sendirinya. Kendati demikian, vaksinasi dan proteksi pribadi menjadi penentu agar virus tidak menyerang daya tahan tubuh. Masyarakat juga dihimbau untuk terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, serta menggunakan masker saat berada di kerumunan atau saat kondisi tubuh kurang fit.